Atau yang mana tindak lanjut di bagian untuk kita, tindak lanjut itu akan dilakukan saat itu dulu. Misalnya dari hasil diskusi peserta kemudian berlatih membuat cerita pendek, nah itu tindak lanjut langsung. Kalau tidak tindak lanjut itu berarti sesuatu yang nanti mau dibuat di waktu yang datang. Misalnya setelah pelajaran ini peserta bersepakat untuk melakukan praktek lapangan di minggu depan. Jangan tidak lanjut. Kalau harapan biasa dari narasumber. Ya, ketua kan narasumber kita ketua. Harus berharap peserta dapat menyerap materi yang baik. Ya, itu satu berita. Kegiatan ini saya langsung bisa tulis. Kalau ada 10 orang yang nulis, berarti ada 10 artikel. Saya tulis. Media sosial kami bisa kan? Ada yang mencoba, ya? Tidak sekarang. Tidak sekarang pun sebentar kan besok baru mulai. Ini ada foto sama upload dari media sosial di Facebook. Ya. Itu saja materinya, kawan-kawan muda. Kalau mau tanyakan, kembalikan ke moderator. Ada yang kurang jelas, itu juga bisa kita ulang deh, bagian mana yang kurang. Oh iya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan nama saya Kiai Don Sibas. Di sini saya juga bisa pertanyaan, apa yang menjadi isi dari kalimat langsung dan tidak langsung? Definisinya. Ini harus praktek boleh. Kalimat langsung itu kalimat yang diucapkan oleh narasumber yang kita tuliskan dalam tanda petik. Nah, jadi kalau di naskah berita tadi ada hasil wawancara Paul ya, itu bisa. Di naskah ada tulisan yang pakai tanda kutip. Contohnya Paul menyampaikan yang misalnya peserta paralegal dan pelajar paralegal terdiri dari hamba Tuhan sejumlah 50 orang. 7 kabupaten tadi, dari 7 kabupaten jelas Paul. Nah itu yang dimaksud dengan kalimat langsung. Selebihnya itu dari hasil wawancara di Romulo ditulis dalam kalimat biasa. Misalkan secara teknis dari pihak rumah ibu akan mengundang Tuhan dari kabupaten dalam dekat yang itu sudah dapat. Di sini biasa kita itu berapa? Ada hasil wawancara. Kalau misalnya ada kalimat langsung, ada yang dengan kalimat tidak langsung. Bisa ya? Masuk praktek tuh. Nanti kita bisa besok wawancara kedua, wawancara video bagus. Kita sudah belajar bagian video. Video, ini tulisan, nanti bapak video. Saya tulis ngomong saya tadi, ini yang saya tulis berikutnya. Nama, tapi seperti saya
Bisa. Praktis bos. Nah, ada lagi. Kan puasa ini saja sudah tulis apa yang jangan bawa kartu pes. Ini sudah apa rahasia sudah di, ya rahasia bikin berita yang straight news. Puasa ini sudah jadi. Terkait tanda yang apa kedua itu kalau contohnya dari kita wajib kita kalau tanda seperti itu mereka yang tidak langsung atau tidak langsung yang naik yang dijual bawah kedua itu yang paling koma sama dua nanti Karena itu yang ini kalimat langsung. Nah, kan bisa juga kan kita bagi itu kan ada tanda itu kadang-kadang yang tidak itu yang menjadi kalimat tidak langsung. Beda lain lagi kalau saat karena bisa kesalahan seperti itu berarti kalimat yang langsung itu kalimat langsung yang diucapkan oleh narasumber yang kita kutip bikin tulisan dalam bentuk kalimat langsung. Sumber kita satu-satunya di sini ada di narasumber kita hasil wawancara itu. Nanti pendukungnya data juga sumbernya dari narasumber lain kita bisa saksikan langsung. Dan ada hal yang perlu kita wawancarai, ada yang tidak perlu kita wawancarai. Misalnya waktu kegiatan, ya itu boleh kita. Ini wartawan biasa. Saya juga punya kebiasaan ada tor kegiatan kan. Nah di tor itu sudah ada waktu kegiatan kapan berapa lama berapa hari. Jadi tidak perlu kita wawancara bagian ini. Yang sudah ada di informasi tulisan yang bisa kita ambil jadi tulisan kita. Tidak ada dasar. Nanti wawancara yang penting yang utama tanyakan. Kan kalau belum lancar bikin daftar pertanyaan boleh. Saya mau tanya narasumber itu mau tanya apa? Daftar pertanyaan. Ya, kalau soal data kadang-kadang kita tidak perlu wawancara ambil dari biasa di spanduk juga ada kalau kegiatan itu ya seringnya ada spanduk di belakang. Kegiatan nama kegiatannya apa? Tetap sumber utamanya ada di hasil wawancara. Fakta itu apa yang kita lihat langsung perspektifnya, observasi, pengamatan. Bisa ya ketua? Ada lagi? Tulisan kurang jelas bisa maju. Kira-kira kegiatan ini bisa ada tulisan berarti kegiatan ini. Nanti
Bisa bagaimana uploadnya? Oh ya, uploadnya di Facebook. Foto 1, 2 bisa. Coba. Itu kegiatannya itu baru mulai besok ada kegiatan apa di kampus dan sekolah ya. Mulai latihan tidak bisa tunggu begitu. Latih salah itu biasa. Itu aja yang berubah. Pemain bola. Tim besar pamit itu. Itu jadi kalau kepala kita itu dimaksud itu kalimat pertama di berita. Kalimat pertama satu kalimat saja, itu satu kalimat saja. Contohnya pengurus dan anggota komunitas diskusi mengikuti pelatihan literasi digital dan jurnalis dasar di Manokwari. Kamu sudah diskusi apa yang namanya ada nama ini. Itu satu kali. Jadi orang baca itu memang syaratnya harus menarik ya. Menarik baru luar biasa informasinya sehingga kita orang baca list selain judul contohnya dan judul masuk ke list itu orang akan mau baca itu terus sampai selesai. Kekuatan berita itu ada di kalimat pertama ya. Syaratnya konsisten, harus konsisten lah. Proses satu garis lurus. Ini apa? Terus ke bawah tentang itu. Jadi misalnya beberapa kali kan penulisan. Contohnya di kita sudah itu masuk di kalimat data-data pendukungnya sudah keluar siap. Oke. Padahal data dimaksud untuk mendukung yang terjelas detail-detail itu ada di data. Misalnya banyak 20 pengurus dan anggota yang mengikuti kegiatan atau kita boleh kegiatan berlangsung di mana? Di Lono misalnya, di kompleks ini pada hari apa tanggal berapa ini kan masuk. Kegiatan diikuti oleh 20 pengurus dan anggota itu artinya kalimat sebenarnya itu kan mendukung tidak bisa kita ini terus tidak bisa kita masuk langsung cerita tentang komunitas diskusinya. Komunitas diskusi ini dibentuk dengan tujuan untuk tidak dapat Harus ada namanya. bukan itu tidak sesuai dengan dia. Iya, tidak konsisten. Jadi ini apa? Kalau mau cerita tentang komunitasnya itu berita sendiri kan? Kita sendiri ya. Itu kalimat berikutnya untuk singkat cerita tentang data kegiatan ini tuh. Data kegiatan ini di situ. Jadi cara Ini masyarakat. Satu garis lurus. gitu ya. Ya. Jadi konsisten. Mungkin contoh saja. Berarti dia apa namanya? Dia seperti macam komunitas diskusi itu
Berarti kami berada di anggota sekretaris bendahara berarti terus begitu. Tidak perlu sampai detail di jumlah saja. Jumlah saja. Iya, Berarti misalnya betul kita misalnya 20 orang, misalnya ya 20. Iya. Kita tulis dulu ini bagian data kalimat-kalimat berikutnya untuk memperjelas kegiatan berlangsung di sekretariat organisasi ya di Mulyono Manokwari. Nah, kegiatan berlangsung pada hari tanggal jamnya diikuti oleh 20 peserta terdiri dari pengurus dan anggota. Itu sudah tidak perlu tulis detail itu pengurusnya nama siapa atau tidak data itu data itu. Baru masuk nih, kalau dirasa data sudah cukup, sudah jelas list, baru masuk ke hasil wawancara. Menurut ketua komunitas diskusi Agus, tentang apa hasil wawancara? Itu kalimat tidak langsung dulu. Jadi susunannya itu, jadi ini perjelas ya. Bisa saja kalimat langsung duluan, bisa saja kalimat tidak langsung duluan. Bisa dicampur. Ada kalimat tidak langsung, baru kalimat langsung, cukup lagi ada kalimat tidak langsung lagi. Itu masih wawancara itu. Ambil contoh ya, setelah tadi data ya, tadi bicara itu, menurut ketua komunitas diskusi Agus, ya, kegiatan ini bertujuan untuk bermaksud ini kan bukan kalimat langsung. Baru berikutnya baru kita pakai tanda kutip. Baru pakai tanda kutip kalimat langsung. Masih bisa kan ditambah di bawahnya kalimat tidak langsung dari Agus dan dari Jepang. Maksudnya wawancara mungkin panjang tuh 5 menit, 3 menit, 10 menit. Yang lain-lain itu, tapi nanti kita ambil yang mungkin kalimat langsung untuk kita lihat yang paling kuat, bukan paling keras ya, atau paling kasar, bukan, yang paling kuat, yang mau dipasang di kalimat langsung. Nah itu masih tetap satu garis lurus dengan list. Bisa ya? Nanti coba, harus coba buat Mungkin datanya mungkin perkenalkan nama saya yang biasa dipanggil ya. Pertanyaan saya di sini tips-tips apa yang wartawan kuasai selain 5W dan 1K ini atau ada yang lain? iya, selain 5W 1H yang kita pegang belum ada potensi. Itu dalam mendalam ya, akan tahu saya dulu kemudian pengetahuan dasar kita tentang tata bahasa, kemudian tanda baca, tulis menulis ini, tanda baca, koma itu, lalu kosakata, selain kata bahasa jadi grammar ya, susunan kalimat, kosakata juga penting. Semakin banyak membaca mungkin akan memperbanyak juga. Jadi tidak menonton tidak diulang-ulang dalam kalimat. Misalkan sementara itu kan bilang ulang-ulang. Padahal untuk dengan itu pasti bukan kalau tidak mesti atau itu kata-kata tamu. Kata-kata yang lain, misalkan
artinya sama, tapi kita bisa gunakan dua kata yang berbeda. Sinonim itu bisa kita gunakan untuk variasi. Itu kosakata. Menurut saya itu sih pengetahuan. Ada lagi yang namanya nilai berita, ya. Nilai berita juga pegang. Dan mau ya, kemudian kemampuan berbahasa, kemampuan dasar berbahasa. Soal nilai berita, ada nilai berita itu tidak semua hal bisa jadi berita, tuh. Tapi ada yang menarik, luar biasa, ya, baru yang terjadi, penting, itu nilai-nilai berita. Kalau biasa-biasa saja, itu dengan kita. Misalnya berita kode etik tadinya untuk rawat kita supaya tidak keluar jalur tetap etika tuh. Ya selain soal-soal teknis ya, misalnya itu prasyarat juga untuk mencegah gugatan hukum ya. Kami misalnya harus konfirmasi misalnya, minta klarifikasi. Kalau sudah terlanjur naik beritanya harus jawab pada narasumber. Narasumber yang marah itu harus jawab. Jadi beritanya biasa, tapi menyinggung kan, harap jawab. Itu harus dihindari itu. Pertama dalam itu hindari itu, jangan harap jawab. Harap jawab kan yang populer lagi. Gitu kan. Jadi menghindari harus beritanya dekat dulu baru kita dihapus. Karena kalau jawab itu butuh luka tuh, sakit baru terjadi, kan tidak nyaman. Kita pasti selesai. Jadi selesaikan beritanya dengan baik, konfirmasi, klarifikasi itu. Jadi ya kalau bermasalah yang apa juga. Kita mau minta konfirmasi atau minta klarifikasi. Pada kita peraturan negara di pemerintahan ataupun di militer, tempur misalnya, sekarang tidak dapat. Kita sudah naik baru marah-marah. Ya semua profesi ada resiko tuh. Nah, oke bagian itu saya punya, yang berat-berat jangan. Kalau ini sudah punya jangan tahu. Ada arti kita belajar untuk kemudian bagaimana memanfaatkan media sosial. Politisasi apa itu juga. Maksudnya begini, jangan sampai kita terus-menerus jadi konsumen dulu tuh. Jadi konsumen saja. Nonton video-video dari luar segala macam yang diracun semua, tipu-tipu ke apa segala macam. Kita cuma konsumsi dari. Padahal kita di sini punya banyak potensi untuk memproduksi video, memproduksi konten-konten menarik, budaya, tradisi budaya, keindahan alam, itu semua potensi olahraga. Itu potensi yang bisa kita garap bikin konten, upload di media sosial pribadi kan, organisasi pun. Begitu sih edukasi kita. Tidak semua juga bisa kemudian masuk di berita media yang tren itu, media besar bermasalah. Nah itu sudah konsumsi kita, itu bagian konsumsi produksi kita di media sosial kita. Dibanding kalau wartawan lama lagi gitu. Kita produksi, kita punya. Berarti kalau macam kita mau buat kayak media, kita mau ini semua. Mau bikin tulisan, rahasia menulis, itu kunci sudah. Buat saya ini jalan. Straight news ya untuk berita pendek. Saya punya ini, kalau temannya begini. Straight news ini, saya punya. Straight news.
sini berteman dengan reportase dasar. Ya, reportase dasar yang tadi durasi 1 menit atau yang menit. Ya untuk kita di media sosial saja, bukan di pers ya. Kalau ini standar pers ya, standar media massa. Kalau untuk kita ya bikin 2 menit, 3 menit tidak masalah. Tinggal naskah ini disesuaikan supaya ketika kita baca itu bikin berita video itu bisa sampai 2 menit, 3 menit. Kita pilih utamanya. Setelah itu tulisan pendek ini itu untuk reportase dasar. Gitu. Kalau mau tulis lagi yang lebih panjang, ya, ini hasil dari kita nulis feature. Itu kita sebutnya begini ya, feature index. Laporan mendalam. Pakai bahasa Inggris saja ya, nanti dari indeks reportase atau feature index ini atau indeks reportase ini kita pakai untuk reportase media. Tingkatannya ini tingkatannya. Ini bisa 5 menit, bisa 10 menit durasi kalau dibuat jadi video. Reportase media. Ada satu lagi fitur investigasi. Ini untuk reportase lanjutan. Durasinya sama, perbedaannya hanya kegiatan yang sesuatu yang disembunyikan. Nah itu investigasi. Tapi ya sampai di sini sudah berat ini, tidak usah dipikir itu untuk pengetahuan saja. Ini tingkatannya. Kalau mau langsung yang berat, nanti kesulitan. Yang mau langsung yang berat 2 ini ke bawah nanti kesulitan. Jadi kita mulai dengan yang pendek-pendek ini. Setelah itu ya. Gitu. Hasilnya dalam bentuk tulisan didukung kalau bikin video ada di sini caranya. Kalau reportase dasar, straight news dengan reportase dasar sudah gampang lah bikin video tulisan bisa ya. Jadi jangan mau ke yang panjang-panjang dulu ya, berat ini. Buat ke bawah ini berat. Jadi kita latihan dulu yang kayak gitu nih. Kita kasih tahu memang, kasih tahu duluan supaya jangan mau cepat-cepat kayak yang 2 ini. Kita latihan yang ini dulu. Kalau yang mau cepat-cepat itu kalau tidak tahu dia punya dasarnya Itu dia. harus mulai dari dasar dulu baru Ya. ke atas. Buat saya dulu ini itu. Kalau bawa ke depan, sudah lancar-lancar baru kita bisa meninjau yang 2 ini. Dan Ibu mungkin apa nih, kita bicara atau tulis media ini pakai aplikasinya itu apa saja? Di HP saja. Mau tulis atau mau upload? Mau kayak apa? Upload di Facebook. Facebook. Kalau video di YouTube atau di Instagram sudah bisa video pendek itu satu video panjang juga sekarang bisa kan. Ada seperti yang kayak dong bagikan video, Kalau mau bikin website sebaiknya organisasi. Kalau punya website bagus. Website organisasi itu menu apa berita, menu tulisan ini, misalnya bikin bisa dibuat. Aku di situ boleh, tidak harus ke media massa kayak kita. Aku di website boleh. Di Facebook itu bukan Facebook profil utama, ada halaman. Tahu? Ya, halaman. Nah, itu di situ. Kalau tidak bikin website, pakai halaman. Tapi sebaiknya organisasi punya. Jadi nama halaman
profil biasa, profil utama, profil induk itu mungkin nama orang atau apa yang adminnya tuh bikin halaman itu bisa jadi website. Semua media juga, Metro TV juga punya halaman Facebook, isinya berita-berita yang kita jadi buat teman-teman pakai halaman. Jadi halaman Facebook itu bukan apa namanya yang orang sudah produksi ulang, produksi ulang, baru mulai tambah tulisan ini, bikin kebencian apa, itu sudah banyak kan. Tapi murid dari hasil produksi kawan-kawan. Kalau website, karena website juga berbayar, soalnya memang ada yang gratisan tuh, tapi saya tidak bikin website, saya tulis. Makanya kalau kamu layanan, saya kirim punya ini, di halaman Facebook dan halamannya itu ada berapa? Satu yang bisa pakai tulis edukasi. Halaman yang pakai edukasi tentang jurnalistik, literasi, sadar literasi, nama halaman sadar literasi. Itu bisa pakai nama khusus, misalnya komunitas diskusi apa ya. Halaman itu bisa pakai untuk tulisan. Bisa ya? Media sosialnya ditingkatkan atau ditingkatkan. Pribadi juga, selain organisasi pribadi punya bikin lagi. Bikin halaman masing-masing boleh, terserah mau pakai nama apa. Tapi ya tetap kita pakai etika tuh, kita punya misi baik lah gitu kan. Gitu mas, saya bertanya juga tadi. Saya ingin tanya, macam kita buat konten begitu, apa kita bisa maksud tidak susun kayak gini, tapi ambil dari kata fakta atau ini wawancara pakai apa kata-kata langsung kan? Bisa langsung. Nah kalau di video, ya bikin konten video, kalimat langsung itu yang narasumber langsung bicara. Jadi setelah kita laporan tuh, jadi setelah kita laporan narasumber video yang masuk dia bicara, nah itu kalimat langsung itu. Selebihnya tulisan kita itu kita yang bacakan, atau kita yang berbuat itu kita buat yang muncul, atau suara saja dubbing itu suara di belakang, karena gambar yang kita masuk bicara pada pertandingan bola atau kegiatan olahraga. Ada bakti sosial di sini, video yang kita di awal itu ya kita muka muncul, ada kontennya muka muncul, ya kan. Saat ini kami ada di lapangan Mulyono, di lapangan Mulyono misalnya, kami sementara melakukan pembersihan laman, ya, membuat rumput dan juga membersihkan sampah-sampah plastik. Rencananya akan dilakukan pertandingan futsal antar remaja, pemuda remaja di kompleks Mulyono. Nah, pemirsa dapat menyaksikan bagaimana suasana orang-orang muda di Mulyono yang sementara bekerja membersihkan lapangan ini, termasuk diantaranya komunitas diskusi juga terlibat. Itu video pemirsa bisa melihat, itu videonya sudah video ini suasana orang lagi kerja di lapangan. Baru narasumber ketua yang masuk. Itu 1 menit ke setengah menit kan bicara. Fleksibel ya, kalau standar kita tadi 1,5 menit bisa. Ya, kalau kita di standar media besar ini 1,5 menit sudah putus. Kalau kita di sini komunitas bikin 2 menit atau 3 menit no problem. Karena sumber bicara setengah menit boleh, 1 menit boleh, sisip dia bicara dengan video lain. Ini teknik bikin video ya. Lanjutan. Tapi ini intinya itu rampungkan tulisan. Kalau tulisan tidak jadi, video tidak jadi. Jadi tuntaskan dulu ini. Bang, berarti apa nih seperti berita yang macam
yang apa ini berita itu tinggal jauh baru apa kayak musibah terjadi itu di kampungan, terus dia bikin berita itu berarti tidak sah atau belum? Boleh, boleh, masih bisa. Yang penting terverifikasi. Maksud saya begini, saya kemarin waktu kejadian ini longsor yang orang Kenyong itu, saya tidak sampai di lokasi. Saya tidak sampai di lokasi. Tapi narasumber jelas dari Basarnas, dari BNPB, BPBD provinsi. Termasuk video-video kejadian itu dari mereka valid. Gitu. Namanya kejadian tidak tentu kita ada di tempat. Ini berarti dia dinamakan tidak langsung. Tahu Berita tetap berita. itu berarti tetap tidak langsung ya. Kalau langsung tidak langsung ini kalau misalnya live ya, Ya. live ya siaran langsung. Kalau tidak siaran live ya siaran bukan siaran langsung. Tapi tetap masuk berita. Bukan berita tidak langsung, tetap berita. Kalau yang langsung cari itu Nah itu yang siaran langsung. Ya, reporternya langsung pegang mic gitu. iya, langsung. Itu yang siaran Kita langsung. di berita. Yang dimaksud itu ya berita siaran langsung. Jadi Iya. telepon reporternya Cari bicara. itu langsung. Ada siaran langsung. Ya semua itu berita sih. Semua berita. Ah. Kejadian kemarin itu seperti itu. Artinya itu tidak berkesempatan untuk sampai di lokasi kejadian. Saya standby di rumah sakit. Saya karena korban-korban dibawa ke semua. Standby sih 24 jam itu. Saya tidak masuk gitu. Ada yang berita sempat tayang, ada yang tidak sempat tayang. Jadi kita tanggung jawab Morim untuk mengikuti perkembangan situasi. Ya, kalau gambar lapangan ada dan yang misalnya kejadian di Bumi dan di sana boleh ada di mana bisa saja kejadiannya hari ini 1 minggu kemudian baru bisa ada yang begitu. Karena mungkin jaringan sulit atau itu bisa dimaklumi, itu bisa akhir susah payah begitu orang di sana berusaha masuk kota misalnya kemudian menghubungi wartawan. Bisa seperti itu. Ya, begitulah. Itu saya bertanya terkait berita-berita yang karena saya dapat, tapi katanya itu berita hoax. Itu beritanya kenapa sampai mereka bisa katakan seperti hoax? Ya, tidak ada berita yang hoax itu informasi sebenarnya. Karena kalau berita itu hasil produksi kita wartawan yang mestinya mengikuti aturan-aturan yang bisa dinomorkan rumah, kode etik. Karena dapat berita seperti itu, tapi katanya hoax. Terus ada juga yang mereka sampai membawa cari tahu itu berita dari media mana itu. Bisa Jadi jadi pertanyaan saya, kenapa sampai bisa terjadi katakan hoax? dari sisi normatif ya, normatifnya itu tidak ada berita yang hoax. Kalaupun kemudian dicurigai seperti itu, bisa jadi dia tidak memenuhi aturan jurnalisnya dan medianya sekaligus. Padahal seharusnya berita tidak bisa hoax karena dia memenuhi standar jernih, melakukan verifikasi ya, cross check ulang, itu harus dilakukan. Sehingga ya ada kendala-kendala teknis, mungkin wartawan yang baru tapi kendala teknis
Nah, itu kita bukan contoh kalau untuk informasi apa namanya hoax toh. Nah, mungkin yang tidak baku share mau share video gitu. Dia orang sebenarnya saya kurang. Iya. Makanya kalau setiap mereka sudah pernah apa informasi, terus sekarang dari sebelah mungkin kan sudah baku share video toh. Jadi mungkin berkata-kata yang berlebihan. Lewat apa lewat dari kata-kata yang itu. Maka mungkin dinamakan kata-kata hoax, kata-kata yang sekarang gitu. Artinya juga kita bisa membedakan mana Iya. berita, mana apa namanya konten media sosial ya. Menurut saya macam status orang bikin status menyerang orang, gitu kan. Aku beritanya mungkin baik, Iya. ya Tapi sudah itu- aturan, tapi screenshot Ini kemudian sudah, lapis lagi dengan dia punya suka-suka orang mungkin menyerang orang tadi. jadi menyerang gitu. Akibat itu berita yang bisa. Jadi Padahal tidak. yang produksi ulang ini yang bikin Orang yang tajam. besar ini Iya. ya gitu. Jadi sebenarnya kita filter ya. Iya. Sendiri juga punya filter mestinya tuh. Maksudnya menyangkut. Iya, mungkin terasa kalau begitu dia netral lah. Iya, dia orang begitu dia netral, karena mungkin orang yang apa lokal saja. Lokal. Produksi ulang. Iya. Produksi ulang itu yang kemudian bikin panas. Iya, di dalam ini tambah panas. Nah, itu tidak ada maksud. Iya. Tapi prinsipnya dari informatif tidak ada berita yang hoax. Yang hoax itu informasi. Informasi dari informasi ini belum bisa terverifikasi. Mungkin benar, mungkin tidak. Nah, jurnalis juga memanfaatkan informasi baik di media sosial ataupun telepon, media sosial terbuka ya, Facebook misalnya, media sosial tertutup, WhatsApp mungkin ada yang laporan dari pelosok ya. Jurnalis juga memanfaatkan itu, tapi belum bisa jadi berita. Kita cek dulu, cross check lagi, oh yang paling baru bisa disebut. Itu kebetulan sehingga tidak ada berita yang hoax itu informasi. Kalau misalnya kuat sekali kita curiga itu kita bisa periksa. Nanti di file ini ya, file ini ada tulis bagian menyelidiki itu, menyelidiki medianya. Nanti bagaimana kita mengecek medianya, berbadan hukum kah, kredibel kah? Karena media online ada aturan media online dan mestinya ada alamat dan nama wartawan di box di depan. Ya itu sudah semua pekerjaan ada risiko ya. Kalau kadang-kadang wartawan ada nakal juga, pancingnya mau. Ada lah dan banyak karakter. Tapi ada kaum-kaum yang ideologis. Ini penting bahwa bikin malas tahu kasus korupsi misalnya, kasus lingkungan itu hantam saja. Beberapa kawan kita itu banyak yang proses hukum masuk penjara karena ideologis dan dilarang tidak tampil. Ada yang begitu. Artinya upaya dia untuk melakukan cross check tadi sudah dilakukan sampai berusaha untuk menemui narasumber untuk minta klarifikasi informasi, tapi beritanya berita sensitif, bisa tidak dilayani, diterima. Sesuatu ini itu berapa kali. Oh sudah lah, Sulki mau 30 tahun jadi jurnalis, jadi serasa juga. Rumah dapat jalan dua sudah. Memang ada yang berkorban untuk mendorong perbaikan. Misi tujuannya harus tetap dimurni, jangan ada kebencian, karena hoax itu dasar hoax itu kebencian. Kebencian itu yang bikin hoax. Kalau tidak punya misi, tidak punya niat membenci, kebencian itu kita mau meluruskan sesuatu yang keliru, kita ingatkan dan salah kita dorong untuk perbaiki. Itu misi kita. Kalau sudah menyerang brutal itu isinya kebencian pasti. Pribadi
Semua sekarang orang ya, wartawan manusia lah. iya Dia jatuh ke situasi kayak begitu. Berarti berita yang itu berarti itu bukan berita tapi Informasi ya. Kalau ada di situs website media, kita cek lagi dulu. Bisa kirim file kan, bisa pelajari caranya seperti apa. Itu sudah lagi, dan susah. Periksa itu medianya, legal atau tidak. Karena bikin website itu semua orang bisa bikin. Hari ini mudah sekali bikin website itu. Baru bikin nama media sembarang-sembarang yang mirip-mirip Metro juga ada. Yang penting .com atau .com itu ada itu. Orang suka sehingga harus diperiksa ini betul tidak kemudian berbadan hukum saja. Ada nama-nama apa pimpinan sampai itu ada nomor kontak di situ. Itu semua diperiksa. Jadi cara kalau sudah ketemu pelanggaran cyber kayak gitu, bukan itu bisa diproses dilapor di cybernya polisi, bisa selidiki posisinya di mana. Gampang sekali bikin website siapa saja bisa. Orang mau serang orang bisa kan kurang kerjaan, jadi ganti orang malah. Sampai yang jurnalis itu sibuk kemana sempat lagi, ada waktu untuk akan ini. Tapi ada itu mungkin musuh politik ya, lawan politik ya, dia penting di dunia. Bikin website gampang kan. Bahasa Expresso berita ini misalnya Expresso berita ini Metro TV baru tambah tulisan emoticonnya. Ini sekarang lagi rame kan, tren dasar dari Palestina ini rame, banyak yang terjadi. Itu kan kawan-kawan muda perlu untuk mengetahui ini. Saya berbagi ini tuh niat-niat saya seperti itu. Berapa tahun saya kerjakan di Kobilang itu. Yang kawan-kawan muda itu berbagi pengetahuan untuk itu, mencegah kita terjebak di situasi yang proses. Ya upam bisa disobat. Ada lagi mau tanya, yang umum juga boleh kayak ini. Baterai mati.